dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar 3 materi. Yang pertama adalah gejala alam biotik dan abiotik. Dalam ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi faktor hidup atau organisme yang terdapat di lingkungan sebagai makhluk hidup tunggal yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Berikut adalah komponen biotik yang diklasifikasikan berdasarkan kedudukannya. Terdiri atas produsen, konsumen, pengurai atau dekomposer. Intinya bahwa komponen biotik terdiri atas semua jenis makhluk hidup yang terdiri dari monera, protista, fungi atau jamur, tumbuhan, dan hewan, termasuk manusia. Berikut ini adalah komponen-komponen biotik yang diklasifikasikan berdasarkan kedudukannya. Yang pertama adalah produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah kelompok makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis, yakni tumbuhan yang memiliki klorofil. Yang kedua adalah konsumen. Organisme yang tidak memiliki klorofil tidak dapat menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan, sehingga kebutuhan akan bahan organik hanya dapat diperoleh dengan mengkonsumsi produsen. Konsumen ini termasuk hewan dan manusia. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Kelompok mikroorganisme yang berperan menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang mati disebut pengurai. Contoh misalkan adalah jamur dan bakteri. Sekarang coba sebutkan contoh dari produsen, konsumen, dan pengurai. Di slide ini diberikan contoh misalkan rumput sebagai produsen, kambing yang memakan rumput sebagai konsumen 1, lalu pengurainya jika kambing ini sudah mati, maka yang menguraikan kambing adalah bakteri. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup yang terdapat dalam ekosistem. Contohnya adalah air, tanah, udara, sinar matahari, suhu, kelembapan udara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gejala alam biotik? Gejala alam biotik merupakan gejala yang terjadi pada makhluk hidup di suatu lingkungan dengan contoh diberikan contoh di sini adalah hama wereng yang menyerang tanaman padi di sawah. Sedangkan gejala alam abiotik adalah gejala yang terjadi pada benda mati. Contoh, angin bertiup, gunung api meletus, dan lain-lain. Nah, sekarang manakah yang termasuk gejala alam biotik dan abiotik? Gambar 1, 3, dan 5 adalah gejala alam biotik. Sedangkan nomor 2, 4, dan 6 adalah gejala alam abiotik. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 8. 1. Dapat bernafas. Pernafasan adalah pertukaran gas-gas, terutama berupa penarikan oksigen dan pembuangan CO2. Yang kedua adalah dapat bergerak. Berdasarkan posisinya, pergerakan makhluk hidup ada yang aktif dan ada yang pasif. Yang aktif dilakukan oleh manusia dan hewan. Yang pasif biasa dilakukan oleh tumbuhan. Contoh tumbuhan yang melakukan pergerakan pasif misalkan ketika tumbuhan mengambil air dan zat hara dari dalam
akar dari dalam tanah kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah peka terhadap rangsangan. Rangsangan atau iritabilitas adalah ciri makhluk hidup. Rangsangannya bisa berupa suara, gelombang cahaya, sentuhan fisik, aroma, dan suhu. Contohnya misalkan daun putri malu. Daun putri malu melakukan reaksi peka terhadap rangsangan ketika disentuh oleh jari. Nomor 4 adalah memerlukan makanan. Dalam bertahan hidup, semua makhluk hidup memerlukan asupan nutrisi dan energi. Asupan nutrisi dan energi terkumpul dalam makanan. Yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Tumbuh itu adalah bertambahnya volume, massa, dan ukuran sel. Nah, jika misalkan ukuran dari rendah menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan dari beratnya sedikit menjadi lebih berat. Kemudian perkembangan, apa itu perkembangan? Adalah proses menuju kedewasaan ditandai dengan masaknya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang keenam, dapat bereproduksi atau berkembang biak. Reproduksi itu berguna untuk meneruskan generasi. Proses reproduksi itu berbagai macam cara, ada yang seksual atau ada juga yang aseksual. Yang ketujuh adalah adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki proses adaptasi yang berbeda-beda, tergantung kondisi lingkungannya. Secara umum, adaptasi dibagi 3, yaitu adaptasi morfologi, contohnya pohon kaktus. Kaktus hidup di gurun, sehingga kaktus melakukan adaptasi secara morfologi. Misalkan daunnya berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan, akarnya panjang untuk menarik air di kedalaman tertentu. Yang berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga adalah adaptasi perilaku. Yang berikutnya, ciri makhluk hidup yang ke-8 adalah ekskresi. Ekskresi misalkan mengeluarkan urin, mengeluarkan keringat, mengeluarkan CO2, dan mengeluarkan zat empedu. Itulah organ-organ ekskresi, misalkan kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Nah, berikut disajikan gambar-gambar yang kalian bisa tentukan yang manakah ciri makhluk hidup yang sudah dibahas tadi. Misalkan gambar pertama adalah bernafas, yang kedua adalah berkembang biak, yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang, yang keempat adalah bergerak, yang kelima adalah memerlukan makanan. Demikian juga gambar ini disajikan untuk mengasah kemampuan kalian membedakan ciri-ciri makhluk hidup. Materi ketiga adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi dalam ekosistem prinsipnya adalah kita harus mengetahui perbedaan antara rantai makanan, jaring-jaring makanan, siklus materi, arus energi, simbiosis yang terdiri dari mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari interaksi dalam suatu ekosistem. Misalkan pada gambar katak yang memakan serangga, kemudian harimau yang memakan mangsanya.
Nah, banyak lagi fenomena yang di alam ini yang memperlihatkan interaksi dalam ekosistem. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Misalkan dari contoh ini ada padi sebagai produsen dimakan oleh tikus sawah sebagai konsumen satu, lalu konsumen satu ini memakan konsumen dua yaitu ular. Jadi padi dimakan oleh tikus sawah dimakan oleh ular. Ini adalah satu contoh rantai makanan. Yang kemudian adalah jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Di gambar kita bisa lihat ada banyak rantai makanan dalam jaring-jaring makanan ini. Misalkan, ya, diatom atau zooplankton ini dimakan oleh kerang. Kerang dimakan oleh lobster. Nah, ini satu rantai makanan. Bisa juga zooplankton ini dimakan oleh kerang, kerang dimakan oleh kepiting, kepiting dimakan oleh burung pantai. Ini yang kedua, rantai makanan yang kedua, dan seterusnya. Jadi banyak rantai makanan dalam suatu ekosistem itu disebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, piramida makanan. Piramida makanan akan berbentuk seperti pada gambar. Produsen akan lebih banyak dibandingkan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 akan lebih banyak dibandingkan dengan konsumen tingkat 2. Jika piramida makanan dalam suatu ekosistem seperti ini, maka ekosistem itu dikatakan ekosistem yang sehat atau yang stabil. Perpindahan energinya juga seperti pada gambar. Nah, coba diskusikan dengan teman. Ya, dapatkah satu rantai makanan di alam ini berdiri sendiri? Di alam yang dapat kita lihat fenomena rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Ya, pikirkan kembali lingkungan yang berbeda yang pernah dijumpai. Sekarang arus energi. Arus energi itu berpindah dari sumber energi. Sumber energi di dunia ini kita tahu adalah matahari. Lalu akan diambil oleh produsen untuk berfotosintesis atau tumbuh. Kemudian produsen akan diambil oleh konsumen atau arus energinya akan berpindah kepada konsumen jika konsumen memakan produsen. Nah, bisa juga produsen ini ketika mati akan diuraikan oleh dekomposer, maka arus energinya akan pindah kepada dekomposer. Konsumen dan produsen akan pindah arus energinya jika diuraikan oleh dekomposer dan dikembalikan ke lingkungan. Sekarang simbiosis. Simbiosis yang kita pelajari hari ini ada 3, ada mutualisme, adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Misalkan bunga dan kupu-kupu. Bunga diuntungkan karena dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Kupu-kupu diuntungkan karena bisa mengisap madu